Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube TDPL Kapan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengenalan alat laboratorium kimia. Adik-adik pasti sudah mengenal laboratorium sejak SMP dan juga telah mengetahui beberapa alat laboratorium. Nah, di lab TDPLK ini kita akan mengenal 58 alat lab beserta fungsinya. Apa saja alat lab tersebut? Saksikan terus videonya ya. Nah, topik yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu pengertian peralatan laboratorium kimia, jenis-jenis alat laboratorium kimia, fungsi peralatan laboratorium kimia. Peralatan laboratorium digunakan untuk menunjang kegiatan yang ada di laboratorium. Alat-alat ini memiliki jenis dan bentuk yang khas sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Berikut jenis-jenis peralatan laboratorium. Ada alat gelas. Alat gelas berdasarkan fungsinya ada alat gelas dasar, gelas pengukuran, dan juga gelas analisis. Selanjutnya alat non-gelas. Berdasarkan bahan pembuatannya, ada yang terbuat dari besi, plastik, kayu, porselin, dan juga karet. Ada juga alat pemanasan dan juga penimbangan. Nah, sekarang kita bahas alat gelas. Alat gelas berdasarkan fungsinya ada sebagai alat gelas dasar yaitu sebagai penampung atau wadah larutan. Kemudian ada alat gelas pengukuran yang digunakan untuk mengukur volume larutan dan juga ada juga yang sebagai alat gelas analisis yang berfungsi untuk menganalisis sampel. Beker gelas atau biasa disebut gelas piala berupa gelas tinggi, berdiameter besar dan skala sepanjang dindingnya. Terbuat dari kaca yang tahan terhadap panas hingga suhu 200 derajat Celcius. Memiliki volume tertentu mulai dari 50 mili, 100 mili, 250 mili, 500 mili, 1000 mili, dan 2000 mili. Alat ini sebagai tempat larutan, tempat memanaskan larutan, dan tempat memekatkan pelarut. Erlenmeyer berupa gelas yang diameternya semakin ke atas semakin kecil dengan skala sepanjang dindingnya. Ukurannya mulai dari 100 mili dan 250 mili. Alat ini digunakan untuk tempat larutan dan juga tempat memanaskan larutan. Erlenmeyer asa terbuat dari gelas dan memiliki tutup. Digunakan dalam pembiakan mikroba. Corong terbuat dari kaca tahan panas dan memiliki bentuk seperti gelas bertangkai. Terdiri dari corong dengan tangkai panjang dan pendek. Corong berfungsi untuk membantu memindahkan suatu larutan ke wadah yang lebih kecil. Corong kaca masir. Corong kaca masir berfungsi untuk penyaring dan penimbangan endapan. Kaca arloji. Kaca arloji terbuat dari kaca bening, terdiri dari berbagai ukuran diameter, berfungsi sebagai tempat penimbangan zat padat, tabung reaksi.
Tabung reaksi terbuat dari gelas dapat dipanaskan dan digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Batang pengaduk. Batang pengaduk terbuat dari kaca tahan panas. Alat ini digunakan untuk mengaduk suatu campuran atau larutan pada waktu melakukan reaksi kimia. Pipet tetes. Pipet tetes terbuat dari kaca dan terdapat valve di atasnya untuk menghisap larutan. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan cairan yang jumlahnya sangat kecil yang berupa tetesan. Botol kaca bening. Botol kaca bening berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan pereaksi. Botol kaca gelap. Botol kaca gelap sebagai wadah untuk menyimpan larutan yang tidak boleh kena sinar matahari. Botol Winkler. Botol Winkler digunakan pada pengujian air. Labu destilasi. Labu destilasi berupa labu dengan leher yang panjang, alasnya bundar, terbuat dari kaca tahan panas, bersuhu 120–300 derajat Celcius. Labu destilasi ada yang labu leher 1, leher 2, dan juga leher 3. Berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang akan didestilasi atau sebagai tempat sampel. Kondensor horizontal. Kondensor horizontal terdiri dari jaringan pipa dan digunakan untuk mengubah uap menjadi zat cair. Terdapat 2 lubang untuk memasang selang yang akan memasukkan dan mengeluarkan air untuk pendinginan. Pipa yang ada di dalamnya itu sebagai tempat uap mengalir dan didinginkan. Sambungan L. Sambungan L berfungsi untuk menyambungkan alat laboratorium. Misalnya, menyambungkan kondensor dengan Erlenmeyer. Sambungan T. Sambungan T berfungsi untuk menyambungkan alat laboratorium. Misalnya, labu dan kondensor. Corong pisah. Corong pisah berupa corong yang bagian atasnya bulat dengan lubang pengisi terletak di sebelah atas. Bagian bawahnya berkatup, terbuat dari kaca. Corong pisah digunakan untuk memisahkan suatu campuran dengan berat jenis yang berbeda. Kondensor bola. Kondensor bola fungsinya sama dengan kondensor horizontal, yaitu sebagai pendingin atau mengubah fase uap menjadi fase cair. Selanjutnya, soklet. Soklet sebagai wadah sampel yang akan diekstraksi. Labu ukur. Labu ukur berupa labu dengan leher yang panjang dan bertutup, terbuat dari kaca dan tidak boleh terkena panas karena dapat memuai. Labu ukur hanya memiliki satu skala, yang menunjukkan volume labu ukur tersebut.
Labu ukur memiliki volume tertentu mulai dari ukuran 10 mili, 25 mili, 100 mili, 250 mili, 500 mili, dan 1000 mili. Alat ini digunakan untuk membuat larutan tertentu dengan volume yang tepat, dan juga bisa untuk mengencerkan larutan sampai volume tertentu. Gelas ukur. Gelas ukur berupa gelas tinggi dengan skala di sepanjang dindingnya, terbuat dari kaca atau plastik yang tidak tahan panas. Ukurannya mulai dari 10 mili sampai dengan 2 liter. Alat ini digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Pipet ukur. Pipet ukur terbuat dari gelas dan memiliki skala di sepanjang dindingnya. Memiliki volume tertentu mulai dari ukuran 1 mili, 3 mili, 5 mili, dan 10 mili. Alat ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu atau dalam jumlah yang kecil. Pipet volume. Pipet volume atau biasa disebut pipet gondok terbuat dari gelas dan berbeda dengan pipet ukur. Pada pipet gondok terdapat bagian tengah besar dan ujungnya runcing. Pipet volume memiliki volume tertentu yang tepat dan sangat teliti, terdiri dari bermacam-macam ukuran, mulai dari 1 mili, 5 mili, 10 mili, dan 25 mili. Alat ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu secara tepat. Buret. Buret terbuat dari gelas, memiliki skala dan volume tertentu, dan pada ujungnya terdapat keran. Alat ini digunakan dalam titrasi, yaitu sebagai tempat zat penetrasi. Volume yang dikeluarkan pada buret dapat dilihat pada skala yang ada. Buret memiliki volume 25 mili dan 50 mili. Termometer. Termometer terbuat dari kaca yang berisi air raksa. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu suatu larutan atau reaksi. Pignometer. Pignometer digunakan untuk menentukan massa jenis suatu larutan. Selanjutnya, alat non-gelas. Alat non-gelas ini diperlukan untuk menunjang penggunaan peralatan lain, misalnya peralatan gelas, peralatan pemanasan, dan juga peralatan penimbangan. Rak tabung. Rak tabung terbuat dari kayu, digunakan sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi. Gegep kayu.
Gegep kayu terbuat dari kayu berfungsi untuk menjepit tabung reaksi selama melakukan proses pemanasan, bisa juga menjepit pignometer. Botol semprot. Botol semprot terbuat dari plastik, berfungsi untuk membasahi dan juga membilas suatu alat sebelum digunakan. Botol plastik. Botol plastik digunakan untuk menyimpan larutan yang bersifat basah. Klem buret. Klem buret terbuat dari plastik, berfungsi untuk menjepit buret saat proses titerasi. Kaki tiga. Kaki tiga terbuat dari besi, berfungsi sebagai penyangga pembakar spiritus saat pemanasan. Kawat kasa. Kawat kasa terbuat dari kawat atau tembaga atau seng. Di tengahnya berlapis asbes, berfungsi sebagai alat penahan labu atau beker gelas pada proses pemanasan. Statif. Statif terbuat dari besi, berfungsi untuk menopang peralatan gelas, digunakan bersama dengan klem. Klem kondensor. Klem kondensor terbuat dari besi, berfungsi untuk menjepit kondensor pada proses destilasi. Ring. Ring berfungsi untuk menyangga corong pisah. Gegep besi. Gegep besi terbuat dari besi atau baja, berfungsi untuk mengambil dan membawa krus dalam keadaan panas, atau menjepit benda-benda padat yang panas. Spatula. Spatula digunakan sebagai sendok untuk mengambil bahan kimia padat. Pinset. Pinset digunakan untuk mengambil benda padat yang kecil atau mengambil sampel dari suatu percobaan. Sikat tabung. Sikat tabung digunakan untuk membersihkan alat-alat lab setelah digunakan. Bulb atau filler. Bulb atau filler terbuat dari karet atau plastik, digunakan bersamaan dengan pipet ukur atau pipet volume. Alat ini digunakan untuk menghisap larutan yang akan diambil. Cawan porselin. Cawan porselin terbuat dari keramik putih, memiliki volume tertentu. Alat ini digunakan sebagai tempat untuk penimbangan zat cairan dan dapat juga digunakan untuk memanaskan suatu sampel yang ingin direaksikan atau untuk mengeringkan ekstrak. Krus. Krus terbuat dari keramik putih, digunakan sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia yang sedang diteliti. Plat tetes. Plat tetes terbuat dari keramik putih,
digunakan untuk melihat hasil endapan atau warna dari suatu reaksi. Lumpang dan alu. Lumpang dan alu terbuat dari keramik putih atau porselin. Pada ujung lumpang terdapat cekungan untuk meletakkan alu dengan cara bagian bawah alu diletakkan pada cekungan lumpang. Lumpang digunakan untuk menghancurkan dan mencampurkan satu atau lebih bahan padatan kimia seperti tablet, serbuk, atau bahan kimia lainnya. Alu digunakan untuk menggerus atau mencampurkan bahan. Kawat segitiga. Kawat segitiga berfungsi untuk menahan wadah seperti misalnya menahan krus saat sedang dilakukan pemanasan ataupun corong pada waktu penyaringan. Sekarang alat pemanasan. Alat pemanasan digunakan untuk berbagai kegiatan di laboratorium, seperti pemanasan dan pendidihan larutan, membantu melarutkan bahan kimia, dan lain-lain. Berikut ini beberapa peralatan pemanasan yang ada di laboratorium. Bunsen. Bunsen berfungsi untuk mensterilkan alat dan memanaskan bahan pada saat praktikum. Spiritus. Spiritus berfungsi untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Hot plate. Hot plate berupa lempeng panas yang dipanasi secara listrik dengan suhu berkisar hingga 450 derajat Celcius. Hot plate dapat dilengkapi dengan pengaduk atau stirrer. Mantel pemanas. Mantel pemanas digunakan untuk memberi panas pada wadah. Wadah gelas dapat ditempatkan dengan kontak langsung dengan pemanas tanpa secara substansial meningkatkan risiko pecahnya gelas. Tanur. Tanur dipanasi dengan listrik yang dapat mencapai suhu hingga 1000 derajat Celcius. Tanur digunakan untuk pengabuan. Eksikator. Eksikator berupa panci bersusun dua yang bagian bawahnya diisi bahan pengering. Eksikator digunakan untuk menyimpan bahan yang harus bebas dari air. Eksikator juga bisa digunakan untuk mendinginkan atau mengeringkan bahan untuk melakukan uji kadar air. Oven. Oven dipanasi secara listrik yang mempunyai suhu antara 250 sampai 300 derajat Celcius. Oven digunakan untuk mengeringkan endapan atau zat. Inkubator. Inkubator dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk memerami mikroba. Alat ini dilengkapi dengan tombol pengatur suhu waktu atau memudahkan pengaturan suhu yang dikehendaki. Terakhir, alat penimbangan. Alat penimbangan ini digunakan untuk mengetahui massa suatu bahan kimia. Berikut adalah alat penimbangan yang ada di laboratorium. Neraca analitik. Neraca analitik digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair.
Botol timbang. Botol timbang berfungsi untuk menentukan kadar suatu zat. Selain itu, digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair yang bersifat higroskopis. Nah, itulah tadi beberapa alat laboratorium yang ada di lab TDPLK. Sekarang kalian sudah mengetahui bentuk dan fungsinya masing-masing. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.